Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian Pak Asep dimanapun beliau berada. Semoga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilapangkan dadanya. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas dari Pak Asep, yaitu membuat video. Yang pertama itu tentang kompensasi, yang kedua itu tentang iklim, yang ketiga itu tentang keorganisasiannya di organisasi tersebut. Nah, bagaimana penjelasan-penjelasan mengenai tentang iklim ataupun tentang materi perilaku keorganisasian tersebut nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Baiklah, kita langsung ke videonya saja. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau balas jasa yang diterima oleh karyawan atau pekerja sebagai imbalan atau kontribusi mereka terhadap organisasi atau perusahaan. Kompensasi dapat berupa, yang pertama itu ada kompensasi finansial, gaji atau upah pembayaran tetap yang diterima karyawan secara berkala, mingguan, bulanan, atau tahunan. Bonus, pembayaran, tambahan di luar gaji atau upah, biasanya diberikan berdasarkan kinerja. Insentif, tambahan kompensasi yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi karyawan. Yang selanjutnya, tunjangan, kompensasi tambahan di luar gaji atau upah seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kompensasi non-finansial, pengakuan dan penghargaan, pujian, sertifikasi, promosi, dan lain-lain. Yang pertama ada lingkungan kerja yang menyenangkan. Fasilitas kantor yang nyaman, hubungan yang baik dengan rekan kerja dan lain-lain. Kesempatan pengembangan diri, pelatihan, seminar, program, mentoring, dan lain-lain. Tujuan utama dari kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan kinerja karyawan dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja. Iklim organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam perilaku keorganisasian. Iklim organisasi mengacu pada persepsi dan sikap anggota organisasi terhadap lingkungan internal organisasi mereka. Beberapa aspek penting iklim organisasi yang mempengaruhi perilaku keorganisasian antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktur. Nah, di dalam struktur ini sejauh mana organisasi memiliki aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Hal ini berdampak pada tingkat formalitas dan sentralisasi pengambilan keputusan. Yang kedua ada tanggung jawab. Nah, di dalam tanggung jawab ini, sejauh mana karyawan diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk mengambil insentif dan membuat suatu keputusan. Dan yang ketiga, ada penghargaan. Nah, di dalam penghargaan ini, sejauh mana organisasi memberikan pengakuan dan imbalan yang adil berdasarkan kinerja karyawan. Yang selanjutnya, yang keempat ada dukungan. Nah, di dalam dukungan ini sejauh mana manajemen memberikan bantuan dan dukungan kepada karyawan. Selanjutnya, yang kelima ada identitas. Nah, di dalam identitas ini sejauh mana karyawan mengidentifikasi diri dan berkomitmen terhadap organisasi. Yang keenam itu ada risiko. Nah, sejauh mana organisasi mendorong karyawan untuk inovatif dan berani mengambil suatu risiko tersebut. Selanjutnya ada konflik. Nah, di dalam konflik ini, sejauh mana organisasi mengelola
perbedaan pendapat dan konflik secara terbuka dan konstruktif. Nah, iklim organisasi ini yang positif dapat meningkatkan motivasi, keputusan kerja atau kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan. Dan sebaliknya, iklim organisasi yang buruk dapat menurunkan kinerja, meningkatkan stres, dan menyebabkan tingkat turnover yang tinggi. Oleh karena itu, pemimpin dan manajer pula memperhatikan dan mengelola iklim organisasi secara eksklusif untuk mendukung perilaku keorganisasian yang diharapkan. Lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada lingkungan kerja fisik, tata letak dan desain ruangan kerja. Selanjutnya pencahayaan, sirkulasi udara, temperatur, dan kelembapan. Selanjutnya ketersediaan dan kondisi peralatan kerja, kebersihan dan kerapihan lingkungan, kebisingan dan tingkat keamanan. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja non-fisik, seperti hubungan antara atasan dan bawahan, seperti komunikasi dan kerjasama antar rekan kerja. Selanjutnya, budaya dan iklim organisasi, sistem manajemen dan kebijakan perusahaan, kesempatan pengembangan karir. Selanjutnya, lingkungan kerja yang baik dan kondusif dapat memberikan beberapa manfaat. Nah, beberapa manfaat ini antara lain adalah yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja karyawan, mendorong motivasi, kepuasan, dan komitmen karyawan. Selanjutnya, meminimalkan risiko kecelakaan dan masalah kesehatan kerja. Selanjutnya, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan. Sebaliknya, lingkungan kerja juga ada yang buruk. Nah, yang buruk ini dapat menimbulkan stres, penurunan kinerja, dan masalah lainnya bagi karyawan. Oleh karena itu, penting ya bagi organisasi untuk merancang dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif agar dapat mendukung produktivitas dan kesejahteraan bagi karyawan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu mengenai tentang kompensasi, yang kedua itu tentang iklim, dan yang ketiga itu tentang lingkungan kerja. Nah, hanya mungkin itu sajalah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya, kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.